Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag menegaskan Manchester United wajib membeli striker baru di bursa transfer musim panas nanti. Manajer MU itu mengungkapkan kriteria pemain pilihannya. Erik ten Hag mengatakan, MU tidak sekedar membutuhkan striker haus gol. Si pemain juga harus bisa membantu dalam membangun serangan dan memiliki kemampuan pressing yang baik. Setiap orang itu berbeda, sudah pasti. Tapi buat seorang striker, hal utamanya adalah mencetak banyak gol dengan metode apapun. Inilah yang teratas di antara yang lainnya. Kami butuh seorang striker yang mencetak banyak gol karena kami punya kemampuan di tim untuk menempatkan bola di kotak penalti. Jadi kami butuh seorang striker untuk menyelesaikannya. Kami sudah membangun sebuah masa depan dan kami perlu seorang striker yang tidak hanya mencetak banyak gol, melainkan berkontribusi dengan cara menghubungkan permainan dengan sangat baik dan melakukan pressing yang sangat tinggi, tegas Erik ten Hag. Lisandro Martinez sendiri terpaksa menyudahi musimnya karena cedera retak tulang mata tarsal. Mimpi buruk Manchester United dan Lisandro Martinez terkonfirmasi setelah pemindaian medis mengungkapkan bahwa bintang Argentina itu mengalami retak tulang mata tarsal. Martinez digendong keluar dari luar lapangan oleh rekan senegaranya Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel selama hasil imbang 2-2 Setan Merah melawan Sevilla di Liga Eropa pada hari Jumat 14 April dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. Martinez mengunggah unek-uneknya di Twitter. Ini bukan seperti yang saya bayangkan, bahwa musim yang sangat spesial akan berakhir. Tetapi terkadang kami menghadapi rintangan di sepanjang jalan yang harus kami atasi atau untuk membuat kami lebih kuat. Dan kami belajar darinya. Saya tahu bahwa saya akan segera kembali untuk meraih lebih banyak lagi. Sementara itu, saya akan terus mendukung rekan satu tim saya untuk mencapai tujuan kami. Pesan dan dukungan yang saya terima sangat luar biasa, memberi saya kekuatan dan dorongan. Terima kasih untuk kalian semua dari lubuk hatiku, ujar Martinez. Mamang Bruno kerap dikritik karena gesturnya di atas lapangan. Fernandes mengakui tingkahnya itu terkadang kelewatan tapi tidak pernah bermaksud kurang ajar. Di tengah konsistensinya, Bruno Fernandes tidak jarang disorot tajam. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memang seringkali terlihat membuat gestur dengan melambaikan tangannya terutama ketika sedang frustasi. Fernandes mengungkapkan, isyarat-isyarat tersebut sudah dilakukannya sedari masih bocah. Selain itu, isyarat tersebut membantunya berkomunikasi di tengah keriuhan stadion. Kurasa sudah pasti bahwa kadang-kadang aku memang kelewatan. Aku tahu kok, ucap Bruno Fernandes.
itu bisa terjadi di sebuah pertandingan dan sulit mengontrol bermacam-macam emosi. Tapi aku tidak pernah mencoba tidak sopan kepada siapapun. Kami semua kompetitif, kami semua ingin menang, dan aku hanya berpikir bahwa caraku bermain, caraku merasakan permainannya, gairah yang kupunya untuk permainan ini adalah caraku merasakan lebih baik dan caraku bisa memberikan yang terbaik untuk tim dan klubku. Itulah mengapa aku bermain dengan cara seperti itu. Juga aku selama ini sudah seperti itu sejak berusia 7 tahun. Aku tidak ingin kalah di dalam pertandingan dan aku menuntut yang lain memberikan yang terbaik dari mereka. Lanjut pemain internasional Portugal ini. Anda melambaikan tangan, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda mengeluh pada seseorang. Terkadang itulah cara Anda mengekspresikan diri di lapangan. Dengan 75.000 orang di Old Trafford, sulit untuk merasakan atau mendengar orang lain. Jadi Anda harus membuat gerakan dengan tangan Anda. Lugas Bruno Fernandes. Manchester United tengah berhadapan pada situasi tidak mudah. Tim berjuluk Setan Merah itu dilanda badai cedera dan kehilangan 2 penyerang andalan. Manajer Manchester United Erik ten Hag cukup pusing akan kondisi tersebut. Namun sosok asal Belanda itu bisa mengandalkan pemain lain dalam diri Anthony Martial. Penyerang asal Prancis itu sempat absen lama karena cedera. Namun sejak pekan lalu Martial sudah fit dan kembali memperkuat tim utama. Anthony Martial masih sebagai pemain pengganti dalam laga terakhir Manchester United di Premier League. Dalam laga melawan Everton, Martial mencetak 1 dari 2 gol kemenangan MU. Kehadiran mantan pemain AS Monaco tersebut bisa memberikan opsi menarik bagi Erik ten Hag. Anthony Martial bisa dimainkan di posisi penyerang tengah. Untuk mendukung kinerja Martial, Erik ten Hag bisa memasang Wout Weghorst di posisi nomor 10. Pemain asal Belanda itu cukup efektif ditempatkan di posisi itu pada musim ini. Sementara itu di posisi sayap, opsi Erik ten Hag lebih banyak. Ia masih bisa menurunkan Jadon Sancho, Anthony Elanga, Facundo Pellistri, atau Anthony. Selain mengandalkan Anthony Martial, Erik ten Hag sebenarnya punya opsi lain untuk mencetak gol. Mantan pelatih Ajax itu bisa mendorong Marcel Sabitzer sebagai pemecah kebuntuan MU. Manchester United diduga punya keunggulan atas Bayern Munchen dalam perebutan Harry Kane. Karena bintang Tottenham Hotspur tersebut ingin tetap bertahan di Liga Inggris. Tottenham akan sulit untuk mengikat Harry Kane dengan kesepakatan baru hingga 2024. Hal tersebut membuat Tottenham harus membuat keputusan penting tentang masa depan pencetak gol terbanyak sepanjang mereka itu di musim panas. Tottenham Hotspur akan meningkatkan pembicaraan dengan penyerang berusia 29 tahun itu mengenai kontrak baru saat musim ini berakhir. Namun pemain timnas Inggris itu masih belum juga memenangkan satupun trofi dalam karirnya sejauh ini. Pimpinan Tottenham Hotspur Daniel Levy secara tidak sengaja menghalangi Harry Kane untuk pergi pada 2021 lalu di tengah ketertarikan dari Man City. Para peminat bisa mengharapkan taktik yang sama kejamnya dari Levy kali ini juga. Tottenham masih dapat mencoba untuk menolak tawaran untuk Harry Kane pada musim panas ini dengan melanjutkan pembicaraan kontrak hingga tahun terakhir dari kesepakatannya. Tetapi masih harus dilihat apakah Levy bersedia mengambil resiko membiarkan Harry Kane pergi secara gratis di akhir musim depan jika negosiasi gagal menghasilkan solusi yang positif. Bayern Munchen dikatakan sedang mempersiapkan tawaran persuasif untuk mencoba menggoda Harry Kane agar mau meninggalkan Liga Inggris menuju ke Bundesliga, karena Munchen sedang mencari pengganti Robert Lewandowski yang telah hengkang. Namun The Independent mengklaim Harry Kane cenderung untuk tetap berada di Inggris. Ini secara signifikan meningkatkan peluang MU untuk mendapatkan tanda tangannya di bursa transfer mendatang. Bayern Munchen berencana menaikkan bandrol Marcel Sabitzer setelah pemain itu tampil gemilang bersama Manchester United. Belakangan ini wacana untuk mempermanenkan statusnya di MU dihembuskan kubu Sabitzer, di mana sang pemain juga mengaku ingin tetap bermain di Old Trafford. Bayern Munchen pun langsung memanfaatkan situasi ini untuk meraup untung lebih besar. Pemain internasional Austria tersebut gabung MU di menit-menit terakhir bursa transfer musim dingin, dan dalam waktu singkat berhasil tunjukkan kinerja gemilang. Sampai akhirnya kartu merah yang diterima Casemiro di laga melawan Crystal Palace membuat Sabitzer langsung beraksi. Sejak saat itu Sabitzer terus memperkuat permainannya di Liga Premier Inggris. Meskipun Manchester United membuang-buang keunggulan 2 gol di laga melawan Sevilla pada hari Jumat dini hari kemarin,
Sabitzer berhasil membawa Setan Merah memimpin 2 gol lebih dulu di babak pertama. Menurut Football, Bayern Munchen benar-benar senang dengan perkembangan Sabitzer di Old Trafford dan kini ingin menaikkan penilaian mereka terhadap pemain pinjaman MU tersebut. Beberapa waktu lalu The People Person mengindikasikan besaran angka di sekitar 20 juta euro atau setara atau dengan 328 miliar rupiah. Cukup untuk meyakinkan klub Bavaria itu untuk berpisah dengan Sabitzer. Namun kini United kemungkinan harus menggelontorkan dana lebih besar dari itu. Pakar sepak bola Jerman Christian Falk juga membenarkan Bayern Munchen senang pemain pinjaman mereka tampil bagus di Manchester United karena hal itu akan mempengaruhi nilai jualnya.